Tiba-tiba dia menghilang, lari dia ke bis, terus bangunin saya. Loh, kamu kok tidur? Barusan ngajak ngopi. Loh, ngopi apaan? Wong saya ada di dalam dari tadi gitu. Saya tidur malah dari tadi, nggak keluar, nggak merasa ngajak kamu gitu saya itu. Akhirnya si supir itu wah merinding banget sebalur. Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Indra Stran. Oke Sobat Lur, di video berikut ini mungkin sedikit berbeda dengan video-video saya sebelumnya, karena di video ini saya akan bercerita tentang dunia mistis. Di video ini saya akan bercerita pengalaman saya tahun 2013-2014, di mana pada saat itu saya membawa rombongan dari kota Kediri. Kebetulan penumpangnya berasal dari kota Kediri dan tujuan ke daerah Banyuwangi, wisata daerah Banyuwangi. Nah, tujuan yang dikunjungi di Banyuwangi itu wisatanya wisata Baluran, terus Pulau Merah, terus Gunung Kawah Ijen. 2014 itu ya. Nah, dimana sebelum berangkat si pengurus atau si panitia itu mengelis rute-rute yang mau dituju Sobat Lur. Jadi biasanya kan kalau rombongan kayak rombongan satu bis gitu ya, biasanya kan ada panitianya atau ketua pengurusnya. Di situ ketua pengurusnya yang mengatur berangkat sekitar jam 9 malam menuju ke Banyuwangi. Sekitar jam 2 atau setengah 3 ya. Kita berhenti di Probolinggo. Pada saat itu makan di rumah makan rawon legendaris yang sekarang itu. Di wilayah Tongas kalau nggak salah. Oke, ketika nyampe di Tongas, habis makan, semuanya udah istirahat, ngopi-ngopi, ngerokok, semua udah selesai. Ada si pengurus datang. Si pengurus dari rombongan itu datang, Mas, itu laporan ke kita-kita ya. Pada saat itu saya masih belum nyopir ya. Dia laporan bahwa tujuannya itu diganti dari Baluran langsung ke Kawah Ijen baru ke Pulau Merah. Mau naik ke Kawah Ijen itu sekitar jam 11 siang ya. Bis pada saat itu masih belum boleh ya. Mungkin sampai sekarang masih belum bisa kayaknya bis itu. Akhirnya ikut shuttle. Nah, akhirnya saya menunggu sampai pagi jam 8 kalau nggak salah. Bayangkan menunggu dari jam 11 siang sampai jam 8 pagi. Singkat cerita, penumpang itu datang, nggak ada kejadian apa-apa, turun dari Kawah Ijen itu sekitar jam 8 dan jam 9 kita cabut langsung ke Pulau Merah. Nah, di Pulau Merah itu dianya nginep. Dan di waktu itu ya, orang jualan itu malam agak jarang ya. Di jalan menuju ke Pulau Merah itu sepi juga. Nah, ketika di Pulau Merah nginep, mungkin barang yang dibawa itu ditinggal di bis. Saya tidur di ini apa namanya? Karena di bis itu kan agak pengap ya. Kalau nggak nyala AC-nya itu agak pengap. Saya tidur di bagasi ya, di bagasi samping itu. Bagasinya kan sempit ya. Tidur di sana saya itu. Si sopir saya itu tidur di sebelah kiri di sini. Bukan bis ini tapi Sobat Lur. Bisnya sudah nggak ada, nggak tahu kemana. Tengah malam sekitar jam 1 malam kalau nggak salah itu ada kejadian yang mengganjal dan membuat saya tuh penasaran pada saat itu. Mobil itu gerak-gerak sendiri Sobat Lur. Bis itu bayangkan bis medium kalau untuk satu orang digerakin kayak gini kan agak susah ya. Terus gerak terus gitu Sobat Lur. Nah, akhirnya ditelusuri mulai dari depan dan belakang, di belakang bis di bagian luar itu semua dicek, dikeliling itu nggak ada apa-apa. Dicari sampai ke dalam Sobat Lur, di mobil itu, di dalam bis itu nggak ada. Cuman saya menemukan satu kantong plastik isinya tanah di situ. Nah, tanah itu baunya itu kayak bau busuk gitu ya. Kayak bau busuk. Nah, setelah itu dipindah keluar, mau dibuang juga nggak enak sama si penumpang kalau nggak minta izin dulu sama si penumpangnya. Bagaimanapun juga, apapun juga yang dibawa penumpang, meski
kita nggak seneng atau baunya menyengit, selagi itu nggak berbahaya, tetap saya amankan dan saya simpan. Sejatinya sebagai supir kan harus melayani dengan baik, meski dirasa untuk kita itu tidak nyaman, tetap melayani penumpang sepenuh hati. Dan di situ saya menyimpan barangnya, itu saya taruh di bagasi. Ketika dipindah ke bagasi, bukannya malah goyang, tapi di bagasi itu kayak ada brudak gitu, bunyi dak gitu. Akhirnya dipindah ke luar, habis dari dalam di bawah kursi itu dipindah ke bagasi, dari bagasi dipindah lagi keluar, karena di bagasi juga kayak mengganggu gitu ya. Tanah itu kayak ada sesuatunya gitu ya. Akhirnya tanah itu diamankan di luar, di sebelah warung. Pada saat itu warungnya masih tutup ya, jam segitu nggak ada orang jualan pada saat itu. Akhirnya tidur aman. Saya kan udah tidur duluan, mulai tidur ya, pindah ke atas, ke bagian dalam sini di kursi. Terus habis itu teman saya itu nggak bisa tidur, entah kenapa, mungkin dia takut juga atau mungkin panik ya. Kejadian berulang kembali, tapi bukan mengganggu kita secara secara langsung gitu ya. Dia menyerupai saya gitu Sobat Lur. Jadi seakan-akan saya mengajak si sopir itu, terus ngajak ngopi, ngajak rokokan biasa. Nah, kok nggak tidur? Katanya kamu tidur. Enggak, malas katanya. Diem terus, habis ngomong balas, enggak malas, ini rokokan aja di sini sama ngopi. Itu Sobat Lur. Terus habis itu nggak ngomong sama sekali. Singkat cerita, dia kebelet pipis. Akhirnya dia ke toilet. Tiba-tiba dia menghilang. Lari dia ke bis. Terus bangunin saya, loh kamu kok tidur, barusan ngajak ngopi. Loh ngopi apaan, wong saya ada di dalam dari tadi gitu. Saya tidur malah dari tadi, nggak keluar, nggak merasa ngajak kamu gitu saya itu. Akhirnya si supir itu wah merinding banget Sobat Lur. Bangun jam 6 pagi. Terus ada penumpang yang datang ngambil ganti baju di bis. Akhirnya penumpang itu ditanyain ini siapa yang punya barang sama si supirnya. Saya diem aja karena memang takut, karena sebelumnya dari semalam itu diganggu Sobat Lur. Terus habis itu ngaku, iya punya saya mas. Lah ini barang apaan bu? Alah mas, saya tujuannya ikut rombongan ini bukan hanya senang-senang, tapi membutuhkan barang itu. Yang 4 orang itu memang waktu mendaki ke atas itu dianya nggak cerita dan nggak bareng sama rombongan itu. Tiba-tiba habis dapat barang itu baru ikut menyusul ke temannya waktu itu ke kawahnya ya. Dia nggak menyaksikan Blue Fire, kan di Kawah Ijen itu momen-momennya yang bagus itu kan bukan hanya sunrise-nya aja, tapi momen-momen langka yaitu Blue Fire. Pada saat dia teman-temannya yang lain pada menikmati keindahan Blue Fire munculnya yang jam 2 itu, dianya nggak ada. Tiba-tiba pada saat itu jam 3:30 si temannya cerita, dia tiba-tiba datang menyusul ke rombongan yang lain. Dia menikmati sunrise, cuman nggak cerita kalau dia bawa tanah dari sana. Nggak tahu di sebelah mana pengambilannya, saya nggak paham dan juga saya nggak mau tahu. Akhirnya satu penumpang yang datang ke bis pertama itu yang ngambil baju nyeritain ke teman-temannya yang lain. Akhirnya nggak ada yang percaya. Alah mitos itu ya, nggak apa-apa, lagian ngapain zaman sekarang kok masih percaya kayak gituan gitu. Habis itu cerita ini nggak selesai di sini aja. Waktu perjalanan pulang sekitar jam 12 siang, mobil itu berat banget Sobat Lur. Bus itu yang dibawa supir saya itu berat banget. Kayaknya kayak lari itu maksain kayak gitu, tetap RPM-nya naik tinggi, serasa pelan banget gitu. Si drivernya itu, ini sebenarnya ada apa dengan bus kok larinya nggak bisa kencang RPM-nya, tapi semakin dinaikin RPM-nya kok seakan-akan tetap aja larinya gitu. Perasaannya si sopir itu kayak pelan gitu terus. Nah, ketika sampai di sana, ketika penumpang semuanya turun dan di drop semua selesai, akhirnya singkat cerita saya pulang. Ketika pulang, si teman saya sampai rumah, nyampe di garasi. Di dalam bis itu kayak ada suara musik musik zaman dulu itu, musik apa itu namanya ya? Gamelan apa itu ya? Kan sampai sini kan sekitar jam berapa ya? Malam pokoknya itu, lupa saya jamnya jam berapa. Dia subuhnya masuk ke garasi karena memang ada jadwal mobilnya. Paginya itu ada jadwal nganter orang
rombongan pernikahan kalau nggak salah itu ya. Jadi subuh dia nganter ke garasi sendiri, saya ditelepon, saya tuh di SMS. Akhirnya saya datang ke garasinya. Di garasi itu saya nyuci biasa. Saya nggak dengar apa-apa, tapi teman saya itu, si sopir itu mendengarkan kayak musik-musik lama banget gitu, musik-musik lawas gitu. Pada saat nyuci itu nggak ada kejadian apa-apa bagi saya, tapi bagi sopir dia itu seakan-akan dihantui terus. Karena mungkin merasa diganggu pada saat itu ya. Ada yang mindahin kan supir saya pada saat itu, mindahin apa, sampai keringetan saya, merinding. Pada saat itu kan apa, yang mindahin barangnya itu kan supir saya, sampai dipindah ke bagasi, terus dipindah keluar, dipindah ke pojokan gitu. Mungkin dia merasa tidak nyaman atau mungkin gimana gitu ya. Akhirnya dia dihantui terus, di luar bis juga sering dihantui, sering didatengin hal-hal yang aneh-aneh gitu. Akhirnya datanglah ke Gus. Ke Gus itu akhirnya dimintain apa, disuruh bersihkan diri atau apalah, saya nggak paham, seorang yai gitu. Nah makanya buat teman-teman ini pesan ya, kalau kita di perjalanan, terutama untuk driver atau supir ya, kalau melewati atau melintas jalan yang sekiranya aneh, alangkah baiknya kalian menyapa dengan assalamualaikum terus sambil ngelakson gitu. Oke, mungkin cerita ini bisa diambil hikmahnya, tapi jangan sirik atau musyrik atau apalah gitu ya. Ini hanya saya cerita apa adanya. Oke Sobat Lur, mungkin itu dulu video yang bisa saya ceritakan kepada kalian, pengalaman-pengalaman yang mistis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup itu aja Sobat Lur, takut. Bye bye.